Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu sadisatu, al-qaidatu qaidah as-sadisatu yang keenam. Di atas terus al-qaidatu sadisah al-yakinu la yuzalu bisyak. Tidak urut. Kalau yang saya kumpulkan kan urut itu. Jadi ada kaidah pokok, ada natijah dari kaidah, ada kaidah pokok, kemudian ada penjelasan. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu, tidak bisa dihilangkan bisyak dengan keraguan. Mana nih? Al-yakin la yuzalu, tidak bisa dihilangkan bisyaki dengan keraguan. Bisyaki dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Wis yakin, masuk ragu. Kamu yakin nggak Allah ini ada? Yakin. Sekali kamu ragu, kafir. Besar. Dan ibadahmu nggak diterima semua. Puasamu, sedekahmu, amalmu, semuanya nggak diterima Allah. Al-yakin la yuzalu bisyak. Ada orang sholat. Coba sebelumnya. Oh. Berarti iki mandek ini digaris iki. Iki hadis iki melu bab iki. Digaris, ini lo digaris. Ini digaris. Jadi hadis ini melu kaidah ini. Gara-gara ada di sini ada kaidah itu. Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri an shalla salasan am arba'an falyatrukis syak wal yabni ala mastaiqona. Apabila ada orang ragu, apabila salah satu di antara kamu semua ragu di waktu sholat, kemudian tidak tahu apakah sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka falyatrukis syak, maka tinggalkan yang ragu, wal yabni ala mastaiqona, tinggalkan yang ragu menuju pada yang yakin. Ada orang sholat zuhur di waktu rakaat terakhir ragu, sholat saya ini 3 rakaat apa 4 rakaat. Yang kamu ragukan rakaat berapa? 4 kan? Yang 3 ragu apa yakin? Yang kamu ragukan kan rakaat keempat. Berhubung yang kamu ragukan rakaat keempat, maka falyatrukis syak wal yabni ala mastaiqona. Maka yang benar adalah 3 rakaat, yang 4 rakaat falyatrukil, tinggalkan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sing ragu iki tinggal. Cari yang yakin.
Ada orang pengen sholat, ragu dia. Aku ini udah wudu apa belum wudu? Yang kamu ragukan apa? Belum wudu apa wudu? Wudu ya. Yang kamu ragukan belum wudu apa wudu? Wudu. Berarti statusnya habis wudu apa belum? Belum. Lah ngono maksudnya ora kok. Saya itu ragu belum wudu malah ngono. Saya kira genah. Nah, nek ragu ngono iku carane gampang, langsung wis demek kelamin nek iken batal. Ganggu setan. Jangan terbiasa punya ragu. Aku semangan bodho ngimong. Sing mbok ragune apa? Sudah makan. Durung mangan apa wis mangan? Sudah makan. Sudah makan kan? Nah, aku ini terserah kowe. Ora mangan ya ora apa-apa, sing nggo weteng kowe kok. Idza syakka ahadukum fi sholati idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri asalla salasan am arba'an falyatrukhi syak wal yabni ala mastaiqana. Hafalkan. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri asalla falyatrukhi syak wal yabni ala mastaiqana. Apabila ada orang ragu dalam sholat, sudah 4 rakaat apa 3 rakaat, maka yang benar apa? 3 rakaat. Yang benar 3 rakaat. Bagaimana hadisnya? Ahadukum fi sholatihi Ida syakka ing dalemna ida syakka apabila ragu ida kalimah isim syarat. Isim syarat ada isim syarat kok 2 ini. Isim syarat ada 10. Sebutkan. Ayah. Ida syaka ida kalimah. Kalimah isim syarat. Biasanya isim syarat itu isim yang membutuhkan jawab. Ida syaka apabila ragu, falam yadri fal yatroh maka lah ini namanya jawab. Tidak isim syarat. Murabba mabni. Sebab mabni apa? Mahal. Ida syakka apabila ragu. Kira-kira ini doro apa? Ida syakka maksudnya di waktu apabila di suatu saat ragu. Ada waktu-waktu tertentu kamu ragu. Itu menunjukkan mana waktu. Menunjukkan mana waktu, maka namanya dzaraf zaman. Ida itu tidak ada hubungannya dengan ma'rifat atau nakirah. Isim mabni kan ada 2 kan, ada kalanya yang paten, ada kalanya yang datang baru. Ada yang asli, ada yang datang baru. Kalau yang asli itu nggak ada hubungannya dengan, kecuali yang sudah ditentukan dalam isim ma'rifat. Seperti contoh isim mausul ya. Isim mausul, isim isyarah. Ma'rifat kan?
Tapi kalau isim syarat tidak ada hubungannya dengan ma'rifat atau nakirah. Idza syakka kalimat fi'il madi. Sebab patut tak tahan sakinah. Pokoknya kalau ada fi'il madi itu tanda-tandanya patut tak tahan sakinah. Kalau fi'il mudhari tanda-tandanya bagus. Kalau fi'il mudhari tanda-tandanya apa? Kemasukan huruf mudhari'ah. Nah, ada berapa huruf mudhari'ah? Huruf mudhari'ah ada berapa? Huruf mudhari'ah 3. Satu tok itu. Ada berapa huruf mudhari'ah? 4. Oh, kemarin yang jadi kerak sakti kamu ya? Sama. Wah, betul. Ketoi kalem juga sangar. Saka. Berapa mabni? Pokoknya kalau ada fi'il madi itu mabni. Selama-lamanya mabni. Fi'il madi mabninya ada berapa? 3 apa aja? Mandi mudhari amal asem ya. Mabni ini fi'il madi ya mandi mudhari amal. Mabninya fi'il madi ada? Apa? Fatkan dema sukun. Fatkan dema sukun. Syaka mabni apa? Kalau ada fi'il madi mabni fathah itu sebab apa? Syaka sigot stag fi'il madi. Bina apa? Mendoak ulati. Mandinya itu kamu ngias saka itu nggak bisa kamu karang-karang sendiri. Saka yasiku itu ngawur. Ikuti kamus. Di kamus itu apa? Saka yasuku. Sakan. Suka ini fi'il amarnya. Saka kias. Sakkan. Kamu ya, dielal ya, ditulis, paham? Paham? Terus dihafalin, terus video mengelal saka, oke? Ditulis. Saka aslinya? Sakaka. Ilmu paling ngono-ngono iku, podo ilmu itu. Ilmu itu paling seperti itu. Saya itu hidup saya sudah lama ini. Sudah 47 tahun, saya pengalaman. Pengalaman saya, jangan melakukan perkara yang nggak ada manfaat. Yang manfaatnya perkara kan banyak kan. Ustadz itu minum minyak tanah terus digitukan itu gimana itu termasuk memubadirkan air tangga ya. Ya lihat-lihat. Ya memang manfaatnya seperti itu. Manfaatnya kan seperti itu. Masa minyak tanah bimbo umbi gitu. Ya kalau saya pikir sih ya manfaatnya seperti rokok itu loh.
Orang merokok mau membandingkan barang, harta kok diobongi. Ya memang manfaatnya rokok seperti itu kok. Masa ana wong rokok dipangan sak gabusi. Seperti TV semacam ini juga. Masa kamu nggak mau membandirkan barang, mentah strom. Ya memang manfaatnya seperti itu. Membandirkan barang itu seperti makom dulu. Makom itu makom lampunya masih hidup ya. Padahal kanggo madangi apa? Karo srengenge kalah kan. Memubadirkan barang itu bila mana tidak manfaat. Ada manfaatnya kok. Ada santri ditampilkan manfaatnya apa? Ya memang manfaatnya menghibur, ya enggak? Seperti kamu hidup itu manfaatnya apa? Kan gawe ngerame-ngeramekin dunia kan? Kalau nggak ada kamu, dunia gak rame itu. Ya coba ngomong ini, Ustaz, orangnya diam aja Ustaz. Gak pernah ngomong sama sekali. Walaupun orangnya diam, tapi kan gara-gara hidup itu kan jadi rame kan di dunia kan. Jangan meremehkan satu orang kamu. Ada orang 100 itu ya setelah satu orang kan. 100 kalau satu jadi 100 enggak? Enggak. Jadi manfaatnya itu seperti itu gitu loh. Seperti kamu sandalan. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya sandalan ya memang tidak gitu. Syaka yasuku, syaka aslinya? Syakaka. Syaka ilal. Jana sati basor saka. Tadi malam itu saya ketamonan orang yang saya ceritakan yang dulu keramat kena kuburan. Pinjam mobil Pak Yai, ngajak saya lamaran, pengen nikah. Saya tanya umurmu berapa? 29, kaget aku. Dulu ini mondok di sini umur 9 tahun. Lu saiki kok wis umure kok 29 ya? Gumun aku. Berarti berapa tahun ini? 20 ya? Berarti 20 tahun. Berarti Al-Mubarak udah lama ini. Udah lama. Dulu mondok di sini aku belum punya anak ini. Iya belum lahir ini. Masih kecil kan. Jalan di kuburan, kejagal, langsung kerasuan. Kerasuan di kuburan, langsung keramat dia. Matanya biasa dibuat melihat barang-barang gaib. Dulu itu kan angker. Orang angker gara-gara kowe lewat kuburan. Asli itu. Itu hantu-hantunya itu isin. Katanya pengen ditembok. Katanya minta izin sama saya Kiai pengen ditembok, silakan. Makom itu kalau ditembok sangar. Bisa gak? Kamu melihat wajah orang sangar gak? Enggak. Karena sering dilihat. Wajah itu kalau sering dilihat itu enggak menakutkan. Bagaimana jika lo ada organ tubuh yang sering ditutup kemudian kamu pamerkan di muka umum, jadi sangar kan? Jadi sangar tuh. Karena sering ditutup. Kuburan itu nanti tembok malah medeni. Kowe amping-amping ning pintu minta ya bani serem. Coba tapi di tembok kabeh diwane pintu kono kowe mlebu. Rasanya sikil kayak api digeret. Tapi kalau seperti ini justru enggak menakutkan. Makanya ada
Ada tamu bilang, Kiai, kalau bisa ini makamnya di tembok Kiai, biar santri nggak melihat makam. Loh, kalau ditembak ya malah serem. Coba tuh di tembok 2 meter semisal. Kowe makat ngaji itu ya, ini teratap. Ya ini kayak ana wong ngintip ning dhuwur. Jadi sesuatu itu kalau diumpet kayak malah jadi sangar. Payudara ini sering ditutup. Coba pamerno. Malah jadi sangar. Kelamin sering ditutup. Coba pamerno. Jadi sangar kan? Makanya kuburan ini kok malah ditutup ya jadi sangar. Memang sengaja. Nah kemarin wanu Ustaz, kok ditutup pakai satir Ustaz, pas ada selamatan Ustaz. Kita melu nonton. Alamnya beda. Udah. Alamnya beda, alam barzah sama alam dunia. Lah kowe ana diangdut sampinge kuburan roh patok kuburan ya ra sido seneng kowe. Eling mati. Yasuku aslinya apa? Yaskuku. Yasuku elal. Til idromi asara yasuku umma udhimatil Masternya sakkan shin kaf terus diidghamkan. Maksud daripada idgham itu menggabungkan. Man yakulu. Terus kamu gabungkan antara nun sama ya menjadi mayyakulu. Ustaz kok enggak gini yo? Man yakulu kok enggak gitu ya? Ora situ dadi idgham. Idgham itu mencampurkan nun dengan ya. Apabila ada nun sama ya campur maka nunnya diganti dengan ya menjadi mayyakulu. Sakan elal. Tiap palin, takon maju engko. Masakan elal. Masakan bahwa sakon itu memang kalau nggak disuruh apalan kadang-kadang santri sakar PDW. Seumpamane manusia itu tidak diberi lapar oleh Allah, tentu banyak orang nggak mau makan. Pada akhirnya itu mati. Jadi kamu diberi lapar sama Allah itu manfaatnya besar itu. Kira-kira lapar kan kamu gelimangan. Seumpamanya manusia itu tidak diberitahu bahwa bodoh itu menjadikan orang sengsara. Orang banyak yang nggak mau mondok itu. Orang banyak yang nggak mau sekolah. Saya itu pinter. Saya takonnya ke HP. Orang pegangan HP itu bagian daripada sekolah. Kamu melihat kejadian apapun di HP itu bagian daripada belajar ini. Loh, anak saya itu mama malah pinter SMS. Ya. Gara-gara apa ya pinter SMS? Mengamalkan nulis.
Dan nulis kan orang kudu ngene. Zaman dulu nggak ada loh orang nulis soal jempolan nggak ada. HP itu manfaatnya besar itu. Paling gak maksiat Ustaz. Dari masamu maksiat orang termasuk ilmu. Maksiat itu juga termasuk ilmu ini. Ilmu maksiat. Manfaatnya besar. Bahwa syakun aslinya apa? Syakikun. Elal. Wadaka maskukun. Ada ilalnya enggak? Tidak. Kenapa enggak ada ilalnya? Wadaka maskukun. Suka aslinya? Uskuk. Suka ilal. Itu dia paling kan sama-sama semua kan. Kita ini diberi ilmu sama Allah. Orang itu kalau masih hidup masih bisa amal. Orang kalau udah mati tidak bisa amal. Makanya kan mumpung masih hidup, berhubung masih hidup jangan mematikan diri. Siapa orang yang hidup yang mematikan diri? Yaitu satu, orang yang tidur. Orang tidur itu mematikan diri itu. Nomor dua, sibhul naum, apa? Ngantuk. Nomor tiga, orang yang mematikan diri adalah hidup dalam keadaan bodoh. Makanya kan perbanyak pengalaman, perbanyak belajar, perbanyak melihat suasana. Dunia ini sama. Kalau ada barang dilempar ke atas, kembalinya kemana? Ke bawah kan? Ini saya lempar, kira-kira bisa kembali ke sini nggak? Tergantung lemparnya kan? Enggak kembali kan? Ini kan di sini kan? Enggak kembali kan? Kan tergantung. Artinya ini ilmu itu loh. Kenapa HP kamu nggak pernah kamu cuci? Bisa. Karena kalau dicuci rusak. Makanya nggak pernah dicuci. Kenapa kok HP kamu itu seperti bestimu? Sama. HP-mu sama orang tua kamu itu utama mana? Orang tua. Utama orang tua apa utama HP? Utama orang tua. Bosok. Lah orang tua kamu kok enggak kamu bawa? HP. Kamu ngerti enggak? HP ini panca indera ke-6. Panca indera kan ada berapa? 5. 1 mata. 2 hidung. 3 4 lidah. 5 kulit. Itu panca indera. Ada panca indera ke-6 apa? HP. HP itu panca indera ke-6. Itu tidak terjadi pada zaman dahulu. Sekarang sudah tidak panca indera. 6 indera berarti. Wah, panca inderanya ke-6 orang itu terbuka.
HP. Lihat percaya. Dengan HP kamu bisa senyum-senyum sendiri. Dengan HP kamu bisa menangis. Dengan HP bisa kamu tertipu. Siapa orang yang pakai HP tertipu? Yaitu ada orang yang mengucapkan cinta kepada kamu, terus kamu terpengaruh. Kowe iki ojo gelem diapusi jalanan. Jalanan ngomong muni I love you karo perempuan. Iku sing asli ngapusi. Lah wong lanang iku memang pinter ngapusi ya. Lah wong wedok kadang-kadang dilebokno ning jero ati. Ana wong lanang iku dolanan di I love you. Terus wong wedok ngomong ngene, I love you too. Iku I love you mu itu paling 0,01%. Hujan ya ini. Wong wedok itu langsung 99%. I love you too. Diapusi we. Sehingga di waktu podo-podo putus cinta, wong lanang putus cinta kira masalah. Mergo wong lanang ini butahe ora kuwi, butahe dolanan. Ya wong wedok itu enggak. Terus cinta itu iso ora doyan mangan. Apa yang greges langsung loro masuk rumah sakit ngene. Ya. Makanya rata-rata perempuan kalau ditinggal mati sing lanang gak gelem nikah meneh. Ini dari jembatan sana nyampe sana sawah. Itu jandanya bilang-bilang. Mau janda. Mak-mak yang ditinggal mati suaminya. Tapi gak ono duda, gak ada. Gak ada duda di Kampung Bandung. Carikan duda, gak ada. Kenapa? Angger bojone mati langsung kawin. Yang kowe wis dibujuk wae wis anu cita-cita bojoku nak mati aku kawin meneh. Saya pernah tanya sama si cantik yang kalau aku mati lebih dulu, kamu nikah enggak? Enggak. Lalu si cantik tanya sama saya, Mas, kalau saya mati lebih dulu, panjenengan nikah enggak? Kalau saya enggak nikah sengsara. Sengsara tuh. Loh, saya ini enggak begitu akrab sama anak saya. Enggak mungkin anak saya nyuci baju saya kan. Enggak akrab. Kalau saya lelah enggak ada. Ini bedanya perempuan sama lelaki. Kalau perempuan ini bojone mati itu bisa mandiri dia. Sekulino nyuci sendiri, masak sendiri enggak. Tapi kalau laki kok iso. Mau nyuci ra tahu, masak ra tahu, nyapu omah ra tahu. Kemudian nek bojone mati orangnya enggak nikah. Apa menduda selamanya? Sengsara, percaya enggak? Itu bukti bahwasanya cintanya lelaki ora serius. Lanang cinta sama perempuan itu enggak serius. Makanya we rasa serius we, paham? Itu artinya ilmu aja serius. Ya pusi tok we. Ana wong lanang tinggal mati bojone ora gelem nikah meneh paling bapakku mbluru. Masyaallah. Ayahnya Umi. Saya kalau ke sana mesti tetap hari Pak nikah meneh lamun. Alah Gusti wow. Kasihan loh coba. Anaknya di sini semua. Anaknya kan 2. 3 sepatunya. Mamudah di sini. Jamilah di sini. Jamilatun di Solo. Coba. Keronang lanu rumah Dewi. Kasihan kan. Aku setiap kesana tuh mesti saya bilang nikah melih rampun. Sengsara ya. Masa Dewi. Kayak pramukanan. Sengsara. Mudda aslinya Muddir. Mudda ilal
Saka kok malah jadi muda. La tasukka. Santri baru semuanya menghafalkan elalnya saka. Menghafalkan elalnya saka lalu diupload di Facebook masing-masing. Ya. Maksudnya baru itu sing Syawal baru datang ke sini. Kamu baru kan? Diapalin ya. Iki anyar apa kawae? Kamu anyar apa kawa? Lama. Kyo wiridan. Wa idza syakka ahadukum. Ahadukum idza syakka, apabila ragu. Siapa yang ragu? Ahadukum, salah satu kalian semua. Ahadukum, ahadu kalimah isim. Sebab mudhof dan musnad ilaih. Kenapa dikatakan mudhof? Kenapa dikatakan musnad ilaih? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Saka ini termasuk fi'il mabni maklum apa mabni majhul? Apa fi'il mabni maklum? Fa'il yang mempunyai fa'il. Itu apa? Maklum. Maklum itu artinya diketahui fa'ilnya. Kalau majhul tidak diketahui fa'ilnya. Tidak diketahui, mungkin memang benar-benar gak roh. Atau memang wongi roh tapi wis maklum. Atau wongi roh tapi lara penting wong disebut. Atau gak disebut mergo memuliakan. Doroba Zaidun Amron. Berhubung Zaidun ini adalah ulama besar, kemudian Zaidun dibuang menjadi Duriba Amron. Duriba dipukul, Amron Amr. Sengaja failnya enggak disebut karena memuliakan. Idza syaka ahadukum. Idza syaka ini fi'il mabni ma'lum apa majhul? Maklum. Kenapa dikatakan maklum? Fi'il ada lazim, ada muta'addi. Apa lazim? Hanya mempunyai fa'il. Apa muta'addi? Fi'il yang mempunyai fa'il dan maf'ul. Fi'il muta'addi ada? Satu, dua, tiga. Yang satu contohkan. Doroba Zaidun Amron. Yang muta'addi dua. Atau Zaidun Amron dirhaman. Atau memberi Zaidun Zaid Amron kepada Amr dirhaman uang dirham. Yang muta'addi tiga. Aro, Zaidun, Amron, Bakron, Aliman. Aro memberitahu Zaidun, Zaid, Amron kepada Amr, Bakron bahwa Bakar, Aliman orang yang alim. Paham? Ilmu itu syaratnya melek. Wena merem kan tidak dapat ilmu itu. Ilmu itu artinya mengetahui. Karena mengetahuinya gimana? Orang itu kalau merem terus otaknya tertutup dengan darah. Tidak cuma otak saja loh.
telinganya tertutup dengan makanya orang itu kalau ngantuk telinganya nggak dengar. Orang itu kalau tidur nggak dengar. Dan orang itu kalau tidur 1 detik itu kalau dia mimpi loh. Sebabnya saya pernah. Saya tidur sebentar saja. Itu mimpi saya ini seperti seakan-akan ini berhari-hari. Ama dari Jogja sopo iki? Jadi fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Kira-kira syaka ini lazim apa muta'addi? Lazim. Kenapa dikatakan lazim? Hanya mempunyai fa'il. Tidak syaka apabila ragu. Ahadukum salah satu kalian semua. Ini syaka ini hanya mempunyai ahadukum. Ahadun ini apa? Fa'il. Makanya fi'ila lazim. Ada kalanya fi'il itu nakis. Ada yang tam. Nakis itu artinya kurang. Tam itu artinya sempurna. Fi'il tam itu fi'il yang mempunyai fa'il sempurna. Kalau nakis, fi'il yang mempunyai isim dan khobar namanya nakis. Seperti contoh, kana zaidun aliman. Kana ada zaidun Zaid aliman orang yang alim. Kana zaidun aliman artinya Zaid orangnya alim. Ini karena ini tidak akan sempurna kecuali harus ada khobar. Makanya namanya nakis. Beda dengan begini. Karena wujud zaitun Zaid. Karena ada zaitun Zaid. Ini tidak membutuhkan khobar. Ini namanya kanatam. Ini namanya kanatam. Kanatam itu fi'il yang sempurna. Walai lu walai. Ngantuk wali. Idza syaka ahadukum ahadu murab apa mabni? Murab sebab berubah. Bagaimana berubahnya? Ning, kenapa ahadu nggak ditanwin ning? Kenapa ahadu nggak ditanwin? Kenapa ahadu nggak ditanwin? Mudhof sama tanwin itu gak rukun. Sudah bertahun-tahun kalau halal bihalal gak pernah datang itu. Gak rukun. Kalau ada tanwin, mudhofnya hilang. Ahmadu, itu gak pernah ditanwin. Baik dimudhofkan atau tidak dimudhofkan. Beda dengan gulamun. Gulamun. Kalau menjadi mudhof menjadi gulamu zaidin. Tidak ditanwin. Ahadun. Kalau dimudhofkan menjadi ahadukum. Ini tidak ditanwin. Ahadukum. Ahadu. Murab apa mabni? Zat. Bagaimana berubahnya? Beratnya hidupmu di saat masih kecil itu adalah keringanan kelak apabila sudah dewasa. Amin. Tapi kalau kamu masih kecil seperti ini, boleh enak itu, tidak ngaji malah gak ngaji, tidak ngaji malah ngantuk. Ini wong poleng nih, wong poleng nih. Wayang ngaji gak ngaji, wayang sekolah gak sekolah. Bareng gelem ngaji ngantuk, ini wong poleng, boleh enak ini. Ini bodoh karuan, uripe iki dilojor dhisik. Besok akan terseok-seok dia. Ya pakai. Ada bule. Nah, kepingin cepet ngambilnya yang dekat dulu apa yang paling jauh? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Karena tenaganya masih fit. Makanya kalau masih kecil ini harus berakit-rakit dahulu. Karena belajar ini adalah sebuah amaliyah yang rekoso itu. Belajar itu rekoso, gimana gak rekoso? Ini kita turu enak pola, ya enggak? Ahadukum, ahadu, Eropnya Pak? Eropnya rofa sebab fa'il sendiri. Fa'il itu artinya orang yang melakukan namanya fa'il. Idza saka apabila ragu, sing ragu siapa coba? Ahadukum kan? Yang ragu itu ahadu. Idza syakka apabila ragu, ahadukum, ahadun, ini orang yang ragu. Makanya namanya fa'il. Itu namanya fa'il apa? Fa'il isim zuhir. Ada berapa macam fa'il? Sebutkan. Fa'il isim zuhir contohkan. Itu namanya zuhir. Kalau yang demir, kalau Muhammad bin Masyar, yujibu menghirankan ni kepadaku. Antas saidia kesungguh-sungguhanmu. Ini yang melakukan gumun itu antas saidia. Jadi kesungguh-sungguhanmu menghirankanku. Kesungguh-sungguhanmu menghirankanku. Ahadukum, ahadu. Eropnya Pak? Makanya bacanya ahadu, tidak ahada. Beda kalau dibaca nasab, membacanya ahada. Kalau dibaca cer, alamatnya apa ini? Demandoiro. Sing mbok ngerti iki aja karo kate kum. Aja iki. Aku dhisik mondok to. Kok iso domah. Karo kate terakhir kum. Ini alamatnya Demandoiro. Kenapa Demandoiro? Karena kenapa alamatnya Demandoiro? Isim mufrad munsharif. Karena isim mufrad munsharif rafa nasab cer alamatnya suaramu itu tuh mampu mencerdaskan otak. Sing ditakoi meneng ae ngene iki. Suara itu mencerdaskan otak itu. Ana suara apa cerdas kan? Ahadu. Marifat nakira. Sebab aslinya ahadun ini nakira, betul? Tapi gara-gara disandarkan pada isim marifat. Isim marifatnya apa? Maka ahadun menjadi makrifat. Marifat sebab menjadi sebab. Ahadun. Idza syakka apabila ragu, ahadukum, ahadun, yang satu. Ahadun sigot. Ahadun sigot. Isim jamid. Dat. Ada ulama yang mengatakan sifat musyabbahah ahadun artinya yang satu. Kalau wahidun sigot isim fa'il, wahidun thalithun, ikut bacaan fa'ilun kan. Ahadukum, ahadukum, ahadu sigot isim jamid dat. Ada yang mengatakan sifat musyabbahah. Ahadukum, kum kalimah. Kenapa dikatakan isim jamid? Menunjukkan kamu. Kum murabba mabni. Sebab mabni apa? Mabni sukun.
Nanti sekali-kali gak mangan, oke? Mangan terus ya, sekali-kali. Paham guys? Ma, nggak dimasakkan ma. Sekali-kali gak makan. Kom, moro apa mabri? Sebab mabni apa juga? Mabni sukun mahal. Kenapa mahal cir? Mudhof ilaih. Kenapa dikatakan mudhof ilaih? Susunan kedua, kan akadu susunan pertama, kum kedua. Akadu i'rabnya menyesuaikan amilnya. Berhubung amilnya itu berupa syakka, makanya akadu rofa menjadi fa'il. Beda dengan kum. Kalau mudhof ilaih i'rabnya i'rabnya cir, kecuali berupa isimnya mabni. Maka tidak i'rab tapi mahal. Mahal itu kalimat isim-isimnya mabni, jumlah, sifat jumlah, hikayah wa mufrad yang menempati tempatnya isim yang mu'rab. Kum ma'rifat atau nakira? Sebab isim domir baris muttasil. Padahal dal karo kaf ora mutasil, ora tersambung. Kenapa ya? Karena dal sama kaf ora iso tersambung. Sing asli tersambung itu. Pakai apa? Ya weh. Somufrad nih. Jamak ahadukum kias. Ahadukum, ahadukuma, ahadukunna, ahadi, ahaduna. Al yakin la yuzalu bisyak. Apa artinya? Ada orang ragu, sudah wudu apa belum? Yang benar apa? Bagaimana kaidahnya? Apa artinya? Bagaimana hadisnya? Apalin itu. Oke, kita lihat pada kaidah ke-6, minha man syakka fi salatin asalla salasan am arba'an falyabni ala salasi li'annahu al-mutayaqqan. Minha al-amthilatu, beberapa contoh. Amthilah itu artinya contoh. Amsilatu tasrif berarti contoh sorob. Contohnya sorob. Al-amthilatu, beberapa contoh. Minha diantaranya man orang, sholat, man barang siapa, syakka ragu, fi sholatin, di dalam sholat. Ada orang sholat, pertengahan sholat ragu. Ini tuh 3 apa 4? Pernah nggak kamu ragu gitu? Makanya kadang-kadang saya sholat ragu. Ini 3 apa 4? Kemudian saya anggap 3. Lalu kamu ingatkan, subhanallah. Maka imam wajib berdiri itu. Berarti itu apa? Apa?
Kalau diingatkan sama makmumnya udah yakin kalau itu 4 rakaat. Ya, subhanallah, ya wis langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah ngadeg nih. Kadang-kadang kan ada imam merasa masih 3, kemudian imamnya berdiri lagi. Lalu makmumnya ngomong gini, subhanallah, imamnya ini wajib mudun. Bagaimana jika imamnya tetap ngadeg? Mergo dia ragu akan rakaat. Bagaimana? Makmumnya tidak boleh ikut berdiri. Kenapa? Lu wis cetha salah kok malah ikut. Anut karo kiai ini bener, kiai ini salah. Masa ikut deh? Paham? Idza sak man shalla, man barang siapa saka ragu fi sholatin di dalam salat, asalla, apakah mereka salat? Asalla, apakah mereka salat salasan 3 rakaat? Am arba'an atau 4 rakaat? Ada orang ragu di dalam salat. Salatnya ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Falyabni ala salasi. Falyabni, maka membangun, sebaiknya membangun, falyabni, maka sebaiknya membangun ala salasi pada 3 rakaat. Li'annahu, karena sesungguhnya salas al-mutayaqqanu, yang diyakini. Al-mutayaqqanu, yang diyakini. Ada orang ragu di dalam sholat. 3 apa? 4. Sing yakin apa? 3. Yang diragukan apa? 4. Berarti sholatnya sing bener berapa? 3 rakaat. Paham? Kamu puasa kodok. Kamu punya hutang kodok berapa? Dulu kamu punya hutang berapa? 7 ya. Setelah kamu kodok, kamu ragu. Posoku ki entuk 7 apa entuk 6? Ya jangan ngomongin 7. Paham? Malah membatah ini kan. Apa nih? Kadoe diganti wae listrik. Cuma bedanya gini, kalau listrik token itu enggak ada pajaknya. Tapi kalau kalau yang tidak token itu ada pajaknya. Pajaknya berapa coba? Sengali ya sama-sama ada pajaknya ya. Orang beli token, misalnya 100.000 orang iso terus untuk 100.000 nggak bisa. Tidak langsung dapat 100.000. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta